73. Bagaimana keadaan Rea? Tanya Emery pada Theo yang sedang duduk di tepi ranjang di mana Rea berbaring dengan jarum infus tertancap di pergelangan tangannya. Tadi saat melihat wajah Rea yang makin pucat sontak membuat Theo khawatir. Ia pun segera memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Rea. Tekanan darahnya rendah. Kepergian Dedi secara tiba-tiba sepertinya benar-benar membuat Rea terpukul. Namun ia tetap berusaha tegar karena tidak ingin Momi makin bersedih atas kepergian Dedi. Namun hal tersebut justru berdampak pada psikisnya, tutur Theo pada sang ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah 2 hari yang lalu keadaan Dedi Ben sudah membaik? Tadi dadimu bercerita, katanya perusahaan ayah mertuamu tak bisa dipertahankan lagi. Pemasukan perusahaan tidak sesuai dengan pengeluaran. Bahkan gaji karyawan pun banyak yang tidak terbayarkan. Perusahaannya benar-benar hancur. Mungkin rumah ini pun sebentar lagi akan disita. Momi harap, kau tidak meninggalkan Rea dalam keadaan seperti ini. Dia membutuhkanmu, Theo. Apalagi dia sedang hamil anakmu. Momi minta maaf atas kesalahan yang pernah Momi buat. Tapi, waktu tidak mungkin diputar kembali. Andai bisa, Momi takkan pernah memisahkan kau dan Senina. Tapi, semua telah terlanjur terjadi. Momi harap kau menjaga Rea baik-baik. Jangan sia-siakan dia. Jangan sampai kau menyesal untuk kedua kalinya, tukas Emery memberi nasihat pada Theo. Theo bungkam. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Emery menghela nafas panjang, kau pergi saja ke pemakaman. Biar Rea Momi yang temani di sini. Sekarang, keluarga ini menjadi tanggung jawabmu. Berangkatlah. Ujar Emery memberi perintah. Theo mengangguk, kemudian ia pun segera berlalu menuju ke pemakaman. Sepanjang prosesi pemakaman ayah Rea, ibu Rea tak henti-hentinya menangis. Apalagi saat peti mati telah masuk ke dalam lubang galian. Artinya, setelah ini, ia benar-benar akan kehilangan sang suami. Suamiku, kenapa kau tinggalkan aku sendiri? Suamiku, suamiku, jerit Julie, ibunya Rea. Mom, panggil Theo Iba. Theo, panggil dadimu, katakan padanya, jangan tinggalkan Momi. Bagaimana nasib Momi bila dadimu pergi meninggalkan Momi? Tolong Momi, Theo. Momi. Mom, ikhlaskan Dedi. Ingat, Momi masih memiliki Rea. Apalagi Rea sedang hamil saat ini. Ia pasti akan sangat sedih bila melihat Momi seperti ini, ucap Theo sambil merengkuh pundak sang ibu mertua agar segera berdiri dari atas tanah makam sang suami. Julie tertegun. Terlalu terpukul membuatnya lupa ia masih memiliki Rea yang membutuhkannya. Ia juga hampir lupa kalau tadi Rea pingsan karena mencoba menenangkannya. Putrinya itu pun sedang begitu bersedih, tapi demi dia, Rea rela berpura-pura tegar untuk menguatkannya. Kau benar, Theo. Suamiku, aku akan berusaha mengikhlaskanmu. Tenanglah di dalam sana. Aku harus segera pulang. Putri kita membutuhkanku. Selamat tinggal, ujarnya dengan air mata berderai. Sementara itu, di kediaman keluarga Ben, tampak Rea baru sadar dari pingsannya. Kau sudah sadar, Rea? Tanya Emery pada sang menantu. Mom, Momi ada di sini. Tanya Rea sambil celingukan. Seketika Rea merasa kecewa saat tidak menemukan keberadaan suaminya. Kau mencari, Theo? Tanya Emery membuat Rea tak kuasa menyembunyikan perasaannya kemudian mengangguk. Emery tersenyum lalu mengusap puncak kepala Rea dengan penuh kasih, Theo sedang ke pemakaman. Jadi Momi menawarkan diri menjagamu di sini. Pemakaman? Apa? Kalimat Rea terpaksa menggantung. Emery mengangguk, membenarkan dugaan Rea. Tangis Rea akhirnya pecah kembali. Hari berlalu, tak terasa sudah seminggu semenjak kepergian ayah Rea. Dan sesuai dugaan, rumah orang tua Rea akhirnya disita bank karena pihak Ben tidak bisa melunasi hutang perusahaan. Mom, Momi ikut Rea saja ya. Apartemen Theo itu cukup besar, jadi tak masalah kalau Momi ikut kami, benarkan Theo? Tanya Rea pada Theo yang berdiri di sampingnya. Rea benar, Mom. Kami tidak masalah kalau Momi ikut kami tinggal di apartemen. Namun Julie menolak. Memang di negara mereka, para orang tua cenderung memisahkan diri dari anak-anaknya. Bahkan sejak anak mereka mulai dewasa, mereka sudah dididik untuk hidup mandiri.
Di usia senja, para orang tua seakan mengisolasi diri. Dalam prinsip mereka, mereka tak ingin merepotkan anak-anak dan menantu mereka. Bahkan tak jarang para orang tua memilih tinggal di panti jompo agar tidak merepotkan anak-anak mereka dengan alasan supaya mereka bisa bersosialisasi dengan sesama lansia dan tidak kesepian. Tidak perlu. Momi telah memutuskan akan kembali ke rumah mendiang kakek dan nenekmu. Bukankah rumah itu sudah direnovasi, jadi tak masalah Momi kembali ke rumah masa kecil Momi, tolaknya yang tak ingin merepotkan Rea dan menantunya. Ia yakin, keberadaan dirinya hanya akan membuat aura kecanggungan atau ketidaknyamanan pada keduanya. Apalagi Julie bisa melihat kalau menantunya itu belum benar-benar menerima kebenaran Rea. Bila ia ada di tengah-tengah mereka, bukan tidak mungkin, hubungan mereka akan makin dingin dan canggung. Dan Julie tidak menginginkan itu. Tapi namun, Julie tetap teguh dengan pendiriannya. Rea dan Theo akhirnya hanya bisa pasrah menerima. Mereka lantas mengantarkan Julie ke rumah peninggalan orang tua Julie. Tapi mereka tidak lepas tangan begitu saja. Mereka telah membayar seseorang untuk menemani Julie selama di sana. Sementara itu, setelah kepergian Rea dan Theo mengantar Julie, Emery pun pulang ke kediamannya. Perasaannya kini benar-benar kacau. Dulu ia memaksa Theo menikah dengan Rea karena kekayaannya. Ia mencemooh Senina yang hanya berasal dari kalangan biasa. Namun kini, semua seakan berbalik. Apa yang ia bangga-banggakan telah hilang. Hidup anaknya tak bahagia. Perlahan, Emery akhirnya benar-benar menyadari kesalahannya yang terlampau egois dan keras kepala. Aku harus meminta maaf pada Senina. Mungkin ini adalah hukuman atas segala kesombongan dan keegoisanku. Semoga saja Senina mau memaafkan kesalahanku. Berharap dengan begitu, hidup Theo dan Rea akan jadi lebih baik ke depannya. Sweetie, di mana kau? Pekik Rainero saat masuk ke mansion miliknya dengan senyum lebarnya. Semenjak menikah dengan Senina, tak ada lagi Rainero yang dingin di mansion itu. Rainero berubah 180 derajat. Ia menjadi laki-laki yang gemar tersenyum, tertawa, bahkan bercanda. Namun semua itu hanya ia lakukan di hadapan Senina dan beberapa orang terdekatnya. Kau melihat istriku? Tanya Rainero pada maid di mansionnya. Madam sedang menyiapkan makan malam, Sir, ucap sang maid membuat mata Rainero membulat. Kenapa? Kau biarkan. Bukankah tugas memasak itu tugas kalian? Rainero menatap tajam sang maid membuatnya ketakutan. Kami sudah mencoba melarang, Sir. Tapi Madam tetap berkeras ingin menyiapkan makan malam sendiri, ucapnya jujur dengan suara bergetar ketakutan. Rainero berdecak kemudian segera berlari ke arah dapur. Dapur terletak jauh di belakang karena itu Senina tidak tahu kalau suaminya telah pulang. Senina sangat ingin memakan udang asam pedas manis. Resep itu ia dapatkan saat ia berada di Bali. Sudah sejak pagi ia meminta maid di mansion mencarikan udang yang ukurannya cukup besar. Karena ukurannya cukup besar, agar lebih nikmat, Senina memanggang udang itu dulu baru dimasukkan ke dalam bumbu asam pedas manis yang sedang ia siapkan. Saat sedang membalikkan udang yang ia panggang di atas grill, tiba-tiba ada sepasang lengan membelit pinggangnya. Mata Senina sempat membelalak, tapi saat mencium aroma parfum yang sangat familiar di indera penciumannya, Senina balik tersenyum. Kau mengejutkanku saja, ucap. Senina sedikit cemberut. Kap. Sebuah kecupan mendarat di pipi kanan Senina membuatnya melotot. Seakan belum puas, Rainero lantas menggosok-gosokkan rahangnya yang ditumbuhi bulu halus ke pipi Senina membuat perempuan itu kegelian. Udah Rain, geli, ucap Senina seraya menahan geli. Kangen, bisik Rainero di telinga Senina. Udah aku lagi masak. Sana, buruan mandi. Kamu bau. Mana ada. Aku masih wangi kok. Kamu mau masak udang? Kenapa tidak minta Olive saja yang memasaknya? Senina menggeleng, aku mau masak sendiri. Udangnya besar sekali. Tapi masih besar udang milikku, ucap Rainero ambigu. Memang kau memelihara udang? Aku baru tahu. Iya, aku memelihara udang. Aku sudah memeliharanya sejak aku lahir. Hah, selama itu. Udangnya sudah tua sekali. Kok bisa masih hidup ya?
Udangku itu takkan pernah menua. Meskipun umurnya bertambah, tapi tenaganya makin kuat dan gagah. Senina bingung mendengar penuturan Rainero membuat Rainero terkekeh. Kau mau berkenalan dengannya? Tawar Rainero. Boleh, aku pun jadi penasaran. Kamu memeliharanya di mana? Apa di belakang sama seperti Albert? Tanya Senina yang mengira udang yang Rainero sebutkan benar-benar udang sungguhan. Mata Rainero melotot, ia pun segera meletakkan telapak tangannya di atas udang jumbo miliknya. Kenapa ekspresimu begitu? Mana mungkin aku meletakkan udangku di sana? Bisa-bisa ia habis dan tinggal nama. Jadi udangmu itu ada di mana? Kau benar-benar mau berkenalan dengannya? Tanya Rainero dengan senyuman jahil. Senina mengangguk sambil membalikkan badannya, tapi nanti saja. Tunggu aku selesai masak. Kau mandi saja dulu. Sebentar lagi kita makan malam bersama. Baiklah. Aku akan memperkenalkanmu pada udangku malam nanti. Pasti kau akan senang mengenalnya. Setelah mengucapkan itu, Rainero pun segera beranjak dari sana dengan senyum merekah di bibirnya. Malam harinya, sayang, katanya mau mengenalkan udangmu padaku. Tapi kenapa kau malah mengajakku ke tempat tidur? Senina mengerucutkan bibirnya kesal. Katanya mau kenalan dengan udangku, kalau begitu ayo sini. Biar aku kenalkan. Senina benar-benar bingung, masa kenalan dengan udang di atas tempat tidur sih? Namun saat melihat Rainero yang melepaskan celananya dengan cepat, lalu menarik tangan Senina untuk memegang Raino Conda yang selalu mampu membuat istrinya terbang melayang, sontak saja Senina membulatkan matanya. Rain, jangan bilang udang peliharaanmu itu maksudnya. Tiba-tiba saja Rainero tergelak kencang. Senina yang sudah kadung penasaran lantas kesal bukan main. Ia pun menarik ujung coco chips di dada Rainero dengan kencang membuat laki-laki itu menjerit kesakitan. Ampun, ampun, sweetie, lepas. Lepasin, sakit. Pekik Rainero saat Senina menarik kedua coco chips miliknya. Sepertinya otakmu itu perlu dicuci. Pikiranmu selalu mesum. Waktu itu pisang, sekarang udang, lalu nanti apa lagi? Sewot Senina membuat Rainero terkekeh. Apa lagi ya? Terong Belanda, lobak Jepang, lobak Australia, mentimun Inggris. Plak. Senina memukul dadanya kencang membuat Rainero tergelak kencang. Ia sangat senang sekali mengusili istrinya seperti ini. Namun tawa mereka seketika meredup saat mendengar dering dari ponsel Rainero yang tergeletak di atas meja. Senina pun segera mengambil ponsel itu dan menyerahkannya pada Rainero. Rainero pun segera mengangkat panggilan yang ternyata dari Axton tersebut. Benarkah? Untuk apa dia ingin menemui Senina? Mendengar namanya disebut, Senina lantas mendekat. Nanti aku kabari lagi. Klik. Ada apa? Kenapa kau menyebut namaku tadi? Tadi Axton memberitahu kalau ia bertemu dengan Ibu Theo dan ia ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku? Untuk apa? Bukankah selama ini ia tidak menyukaiku? Rainero yang tidak tahu pantas mengedikkan bahunya. Jadi bagaimana? Apa aku harus menemuinya? Terserah padamu, sweetie. Aku tidak akan melarang. Namun bila kau ingin bertemu, untuk berjaga-jaga, aku akan meminta orang menemanimu. Senina pun mengangguk, ya sudah, kau atur saja, sayang. Siapa tahu ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Baiklah. Ya sudah, kalau begitu kita tidur sekarang. Mumpung Sky dan Earth sedang tertidur pulas. Senina mengangguk. Kemudian ia segera naik ke atas ranjang disusul Rainero. Lalu Rainero menarik selimut agar menutupi mereka berdua. Setelahnya, Rainero merentangkan tangan kanannya agar Senina berbaring berbantalkan lengannya. Good night, sweetie. Sweet dream. Night to, hubby. Seminggu telah berlalu sejak kepergian mendiang ayah Rhea dan selama seminggu itu pula, Theo tidur di kamar sang istri. Namun biarpun satu kamar, mereka tidak tidur di satu ranjang. Sebaliknya, Theo memilih tidur di sofa yang ada di kamar tersebut. Begitu juga saat mereka bermalam di rumah mendiang kakek dan nenek Rhea dari sebelah sang ibu. Mereka tak ingin menciptakan asumsi-asumsi keretakan rumah tangga mereka yang mana akan berdampak buruk bagi kesehatan ibu Rhea. Biarlah permasalahan mereka, mereka sendiri yang tahu.
Mereka tak ingin permasalahan rumah tangga mereka justru menjadi beban bagi para orang tua. Bila saat di kediaman Rhea dan orang tua Julie, Rhea dan Theo tidur dalam satu kamar, maka sekembalinya mereka ke apartemen, mereka kembali tidur sendiri-sendiri. Seperti saat ini, Rhea tengah berbaring sambil memeluk bantal guling. Sorot matanya terpaku pada langit-langit kamar. Sekelebat ingatan bagaimana mereka menghabiskan malam berdua dengan saling membisu membuat Rhea terkekeh miris. Meskipun Theo sudah berupaya bersikap lebih perhatian padanya, namun Rhea masih merasa kurang. Ia ingin sekali menjadi pasangan suami istri sebenarnya, tapi, sepertinya cukup sulit. Apalagi kalau Theo masih saja terbelenggu pada masa lalunya. Rhea jadi terkenang saat ia berada di rumah orang tuanya. "Re, aku membawakanmu makan malam. Sejak siang kau belum makan sama sekali." "Kau makan ya?" ujar Theo yang berusaha lebih perhatian pada Rhea. Itu adalah hari pertama kepergian sang ayah, pasti hari itu merupakan hari terberat bagi perempuan itu. Theo pun berusaha lebih perhatian. Ia tak ingin kondisi kesehatan Rhea makin memburuk, jadi sebisa mungkin ia selalu menemaninya. Hati Rhea yang sedih jadi sedikit menghangat dengan perlakuan Theo tersebut. "Tapi aku sedang tidak nafsu makan," sahut Rhea dengan wajah tertunduk. Ya, setelah kepergian ayahnya, Rhea benar-benar terpukul dan hal tersebut berdampak pada selera makannya yang menghilang. Rasa lapar seakan lenyap. Yang ada hanyalah penyesalan karena tidak berada di sisi sang ayah di saat-saat terakhirnya. "Aku paham apa yang kau rasakan, tapi ingat, kau sedang mengandung saat ini. Setidaknya kau pikirkan dia yang sedang tumbuh di dalam rahimmu. Dia butuh nutrisi untuk tumbuh kembangnya. Dan semua itu bisa ia dapatkan dari makanan yang kau makan. Apa kau tega membuatnya kelaparan di dalam sana?" tutur Theo lembut. Rhea terhenyak. Bagaimana ia lupa kalau ia sedang mengandung saat ini? Sesedih-sedihnya dirinya, tidak seharusnya ia lupa akan fakta tersebut. Refleks Rhea mengangkat tangannya lalu mengusap permukaan perutnya. "Maafkan Mommy ya, sayang." "Maaf karena Mommy hampir saja mengabaikanmu," ujarnya lembut. Theo tanpa sadar tersenyum. Rhea sempat melihat itu meskipun hanya beberapa detik saja sebab setelahnya Theo kembali mengubah mimik wajahnya menjadi datar. Theo membantu menyiapkan makan malam Rhea. Bahkan beberapa hari berikutnya pun Theo tetap membantu. Apalagi keadaan Rhea sempat drop akibat terlalu bersedih. Saat malam pun, meskipun Theo bungkam tak banyak bicara, tapi Theo selalu berusaha membantu Rhea dalam keadaan apapun. Bahkan saat Rhea terbangun ingin ke kamar kecil pun, seakan ada alarm di indera pendengaran Theo, laki-laki itu langsung bangun untuk menemaninya. Alasannya karena dirinya masih terlalu lemah. Ia khawatir bagaimana kalau Rhea terpeleset saat berada di kamar mandi. Perhatian sederhana, tapi mampu melambungkan asa Rhea padanya. Hal tersebut terang saja membuat bunga-bunga cinta Rhea makin merekah. Beberapa hari berselang, sesuai pesan Emery pada Axton yang ingin sekali bertemu dengan Senina, akhirnya Rainero pun mengatur waktu dan tempat untuk keduanya bertemu. Rainero yang selalu saja waspada pada orang-orang dari masa lalu Senina terang saja selalu menugaskan orang untuk berjaga-jaga di sekitar Senina. Tap tap tap. Senina masuk ke sebuah restoran tempat di mana Senina akan bertemu dengan Emery. Saat memasuki restoran, Emery yang sudah datang lebih dahulu lantas berdiri. Dengan anggun, Senina berjalan menuju Emery yang telah menunggunya. "Maaf Nyonya, saya sedikit terlambat," ujar Senina lembut. "Tidak," Emery menggeleng cepat, "kau sama sekali tidak terlambat. Justru aku yang datang terlalu cepat." "Oh ya, silahkan duduk." Emery lantas mempersilahkan Senina untuk duduk. "Terima kasih." Emery mengangguk. Matanya terkesima. Semakin hari Senina semakin cantik. Ia pun selalu saja bertutur kata lembut. Kalau mau, sebenarnya bisa saja Senina membalas perbuatannya dulu. Bahkan Senina bisa dengan mudah menghina dan mencaci maki dirinya seperti yang pernah ia lakukan pada perempuan itu. Tapi Senina justru tidak melakukan itu. Senina tetap bersikap lembut, ramah, dan sopan. Sungguh Emery merasa malu dengan Senina. Pantas saja putranya begitu sulit melupakan Senina. Senina bukan hanya cantik pada parasnya, tapi hatinya pun tak kalah cantik.
Sungguh ada sedikit sesal di batin Emery. Kalau saja ia tidak bersikap egois, putranya pasti sudah bahagia saat ini. Kau mau pesan apa? Tawar Emery, tapi Senina menggeleng. Tidak perlu, Nyonya. Saya sudah makan tadi. Kalau minum. Senina juga menggeleng, tidak. Terima kasih. Saya tidak bisa lama-lama. Maklum, anak-anak saya masih sangat kecil jadi saya tidak bisa berlama-lama di luar. Saya harus segera pulang setelah ini, tutur Senina menolak secara halus. Meskipun apa yang ia katakan benar, tapi ia memang enggan menerima traktiran dari ibu mantan kekasihnya itu. Emery yang telah memesan minum lebih dulu hanya bisa tersenyum kecut. Bahkan untuk berlama-lama dengannya saja, Senina merasa enggan. To the point saja, untuk apa Nyonya mengajak saya bertemu? Tanpa basa-basi, Senina langsung menanyakan ke pokok tujuan mereka bertemu. Emery menunduk sebentar sambil menghela nafas panjang. Senina, saya ingin bertemu denganmu karena saya ingin meminta maaf padamu. Saya sadar, apa yang pernah aku lakukan padamu sungguh sangat keterlaluan. Saya terlalu sombong dan menilai rendah dirimu. Saya juga membuat hubunganmu dan Theo berakhir dengan tidak baik. Dan kini saya sudah menuai perbuatan saya. Saya memaksa Theo menikahi perempuan pilihan saya. Saya memilih perempuan itu dengan alasan ia jauh lebih kaya dan pantas bersanding dengan Theo, tapi nyatanya dugaan saya salah. Secara tak sadar saya sudah menghancurkan hidup dua orang manusia. Akibat sikap angkuhku, baik Theo maupun Rea hidup tidak bahagia. Bahkan kekayaan Rea yang pernah saya bangga-banggakan kini habis tak bersisa. Saya sadar, mungkin ini merupakan buah dari keangkuhan saya padamu. Saya yang waktu itu dengan sombong menganggap rendah dirimu, justru kini menuai akibatnya. Maka dari itu, saya mohon, maafkan aku. Maafkan kesalahanku. Maafkan segala keangkuhanku. Saya mohon. Emery menangis terisak-isak. Ia benar-benar menyesali perbuatannya. Ia ingin sekali melihat putranya bahagia. Ia harap dengan meminta maaf dapat menjadi awal kebahagiaan putranya. Ia ingin melihat putranya bahagia. Entah bersama Rea atau siapapun kelak, ia ingin Theo bahagia. Namun akan lebih membahagiakan kalau Theo bisa mempertahankan rumah tangganya. Senina terdiam. Ia masih terdiam, pikirannya berkecamuk, benarkah ibu dari mantan kekasihnya itu benar-benar menyesali perbuatannya? Namun melihat sorot mata sendu penuh gurat penyesalan di mata Emery membuat Senina yakin kalau ia sudah benar-benar menyesali perbuatannya. Bukan karena ada tujuan tertentu. Jujur, rasanya sulit dipercaya saat Anda meminta maaf seperti ini. Rasanya, seperti tidak mungkin. Tapi Nyonya tenang saja, sebelum Anda meminta maaf pun, saya sudah memaafkan Anda. Saya paham, Anda melakukan itu untuk kebahagiaan putra Anda. Mungkin ibu lain pun akan melakukan hal yang sama bila berada di posisi Anda. Mendengar penuturan Senina, membuat kaca-kaca bening di netra Emery sontak jatuh berderai. Ia pun gegas berdiri dan memeluk Senina. Orang-orang yang ditugaskan Rainero menjaga Senina pun sontak berdiri hendak menarik Emery dari Senina, tapi Senina mencegah dengan mengangkat tangannya. Ia juga memberikan isyarat dengan mata kalau ia baik-baik saja. Para bodyguard itu pun segera mundur dan kembali ke tempatnya. Terima kasih, Senina. Terima kasih. Kau memang baik hati. Wajar saja putraku begitu sulit melupakanmu sebab kau bukan hanya cantik, tapi juga begitu baik dan pemaaf. Emery bertutur dengan suara bergetar. Emery terlalu larut akan permohonan maafnya pada Senina hingga tidak sadar kalau ada sepasang mata yang menatap Emery dan Senina dengan sorot mata sendu. Dengan hati yang patah, ia pun bergegas pergi dari sana.